Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Kampus Hijau Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Bersama saya Amelia Alkan sebagai podcaster di episode kali ini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Muara Sugihan Banyuasin. Dan kita hari ini syuting di ruang rapat PWM Sumsel bersama bapak-bapak dan adik-adik pimpinan Muhammadiyah Banyuasin. Nah, dengan episode kali ini yang bertemakan kepedulian Ikatan Pelajar Muhammadiyah terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Baik, di sebelah saya ada Pak Abdul Hamid Usman selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan tentunya adalah Sekretaris PWM Sumatera Selatan. Di sebelah saya juga ada Muhammad Imam Fajri selaku Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banyuasin. Dan di sebelah ada Bapak Triansyah SPD sebagai Ketua PCM Muara Sugihan dan Sekretaris PDM Banyuasin. Baik, untuk berikutnya ada Bapak Lasono Listio Harsono sebagai Ketua PCM Tuka Ilab dan Wakil Ketua PDM Banyuasin. Boleh untuk adik-adik sekalian sapa penonton di depan. Oke. Baik, kita balik ke hari ini adalah membahas tentang kepedulian dari IPM tersebut terhadap bantuan peduli Sumatera gitu ya. Nah, di sini sebelum kita memulai pertanyaan, Amang mau tanya dulu terhadap adik-adik sekalian. Boleh untuk melakukan perkenalan satu persatu menghadap kamera, boleh. Dimulai dari Mbak. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Sania Adara sebagai Ketua Umum Ikatan Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 2 Muara Sugihan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Stefan Akbaran Ramadan. Saya sebagai Ketua Umum Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah 1 Muara Sugihan, Sekretaris Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kecamatan Muara Sugihan, dan Ketua Bidang Lingkungan Hidup Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Agani sebagai Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 2 Muara Sugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dinda Tri Agustia sebagai Sekretaris IPN SMK Muhammadiyah 1 Muara Sugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Husna dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Muara Sugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Dianto dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Aisyah Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Afadila dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fariza. Saya sebagai Ketua Bidang KDI Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah 1 Muara Sugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdiatul Umi sebagai Bendahara Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Baik, terima kasih. Jadi adalah perkenalan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya. Nah, di sini sebelum memulai masuk ke inti pertanyaan, di sini saya akan menanggapi atau memberikan pertanyaan baik kepada bapak-bapak sekalian. Untuk kepada Pak Amir terlebih dahulu ya. Apa sih tanggapan Bapak terhadap kepedulian Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Perserikatan Muhammadiyah itu adalah organisasi filantropi, organisasi amal. Jadi ketika masyarakat dibutuhkan, apalagi terkait dengan bencana alam, seperti bencana alam banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, semua unsur Muhammadiyah itu peduli turun
turun gunung semua kira-kira. Jadi berdaya upaya bagaimana caranya bisa membantu orang yang membutuhkan. Nah, di sini termasuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, alhamdulillah hari ini hadir di sini dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah dari Banyuasin, dari gabungan ya. Alhamdulillah, jadi insya Allah nanti akan diserahkan bantuan dana yang dikumpulkan oleh anak-anak IPM ini. Insya Allah nanti ada kelipatan juga ya. Jumlahnya menurut informasi yang saya dapat cukup signifikan, dan ini akan bisa melalui Lasismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Sumatera Selatan. Karena nanti Lasismu Muhammadiyah Sumatera Selatan lah yang nanti menyalurkan bantuan ini ke lokasi-lokasi bencana di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Selatan. Jadi ini sebagai bentuk latihan kepada generasi muda Muhammadiyah khususnya dan generasi muda umat Islam pada umumnya, agar kita biasakan dalam kaitannya dengan kewajiban membayar zakat, kemudian dorongan untuk melaksanakan infak dan sedekah. Insya Allah anak-anak Muhammadiyah khususnya dan generasi muda Islam pada umumnya dari usia muda sudah dilatih terkait dengan kepedulian sosial. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hamid atas tanggapannya. Di sini Amel akan memberi pertanyaan juga yang sama kepada Pak Triansyah terlebih dahulu mengenai tanggapan kepedulian Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sebagai atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Muara Sugihan ini mengapresiasi yang luar biasa pada Ikatan Pelajar Muhammadiyah khususnya yang ada di Muara Sugihan, Banyuasin, dan Sumatera Selatan. Baik, nanti kita akan lanjutkan kepada Pak Tri Aryansyah untuk menjawab pertanyaan mengenai tanggapan kepedulian Ikatan Pelajar Muhammadiyah terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Silakan Pak. Terima kasih. Saya sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Sugihan itu mengapresiasi kepada anak-anak IPM khususnya yang ada di Muara Sugihan, Banyuasin, dan Sumatera Selatan pada umumnya. Begitu mereka mendapatkan surat instruksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah dan pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah, dan mereka cepat langsung tanggap, mereka langsung respon, mereka langsung mengadakan koordinasi antara mereka. Kebetulan yang ada di Muara Sugihan ini dari SMP dan SMK Muhammadiyah, dan letak sekolahnya itu berdekatan. Jadi mereka ketika mengadakan koordinasi relatif lebih mudah. Selain memanfaatkan dengan media, mereka juga bisa berketemu dengan secara langsung. Dan inti daripada koordinasi itu membahas kejadian-kejadian yang luar biasa atau bencana-bencana yang terjadi, termasuk dalam hal ini bencana Sumatera. Kemudian kalau sebelum-sebelumnya itu kan ada banyak bencana ya, termasuk dulu di Kalimantan, Palestina termasuk ya, dan yang lainnya Sumatera. Mereka cepat mengadakan koordinasi gerakan, kemudian kita dari PCM hanya memberikan arahan dalam arti bagaimana kita membantu mengkomunikasikan dengan pemerintah setempat, baik pemerintah kecamatan, pemerintah desa, maupun masyarakat. Nah, jadi mereka itu rupanya mempunyai semangat yang tinggi, kepedulian yang tinggi terhadap adanya bencana-bencana seperti yang terjadi di Sumatera. Oke, terima kasih Pak Tri Aryansyah. Selanjutnya kepada Bapak Lasono Listio. Di sini Amel akan menanyakan tanggapan Bapak terhadap kepedulian Ikatan Pelajar Muhammadiyah terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Terima kasih. Ya. Untuk kami selaku pimpinan cabang Muhammadiyah kembali dan juga saya selaku pimpinan daerah Banyuasin bidang wakil ketua yang membidangi begitu berat sambil berjalan, yaitu adanya lembaga ya pengembangan cabang yang nanti dan lainnya juga perekonomian dan UMKM. Maka hal ini harus bisa hidup, bisa menghidupi Muhammadiyah dan kepedulian terhadap
hal-hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat yang bertambah. Maka ini setelah mendapatkan yaitu instruksi dari pusat maupun wilayah daerah, cepat membuat surat instruksi kepada semua ortum maupun semua pimpinan cabang maupun ranting yang ada di daerah Banyuasin. Maka hal ini semua sudah aku anjurkan lewat lajismu maupun dari rekening yang telah disediakan. Dan juga kita memberikan kepercayaan kepada Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini supaya mengakomodir dengan adanya instruksi tersebut dan bergerak cepat. Maka ini sudah berjalan untuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah Muara Sugihan ini yang terakhir. Namun yang sudah berjalan adalah ikatan yaitu IFM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Banyuasin, dan juga Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Makassar Jaya, termasuk di Pangkalan Bali dan lain-lain. Ini sudah kerja lebih dahuluan. Maka ini semua dari ranting maupun cabang ini sudah melewatkan yaitu lewat rekening yang telah kita tunjuk kepada lajismu daerah. Nah, ini bagaimana kita peduli terhadap masyarakat yang terdampak musibah yang ada di 3 provinsi adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Maka ini kita mendidik bahwa akhlak dan kepedulian terhadap kemanusiaan sudah kita tanamkan sejak dini kepada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Maka ini Muhammadiyah mulai sekarang sudah condong sudah dipercaya. Sebagai contoh, ini di Tunggal ini sekolah selain yang mendirikan dari Muhammadiyah itu ikut membantu donasi untuk bencana itu lewat Muhammadiyah, termasuk yaitu MTS maupun SMA negeri ini membantu donasi itu lewat Muhammadiyah. Maka hal ini Muhammadiyah sudah kelihatan dipercaya karena di media sosial sudah jelas begitu getolnya Muhammadiyah mengumpulkan dana. Maka hal ini sampai sekarang seberapa yang telah kita kirim ke lajismu wilayah itu kurang lebih 51 juta 400 berapa sekian. Dan yang ini nanti juga yang sudah terkumpul lewat infak dan yang lewat di pimpinan daerah juga kurang lebih 7.300.000, termasuk nanti dari anak-anak IPM itu sekitar 21 juta sekian. Maka ini membuktikan bahwa kita itu ada kepedulian terhadap kemanusiaan ini kita tanamkan sejak dini. Kalau tidak, bagaimana caranya kita akan bisa dipercaya gerakan kita? Maka hal ini gerakan IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah bukan hanya masalah bencana ini. Kemarin masalah Palestina ini sudah seberapa yang digerakkan anak-anak IPM, terutama di Muara Sugihan. Ini karena jangkauan itu jauh di antara Tunggal karena perbatasan dengan Jambi, ya jauh sekali. Maka ini Muara Sugihan juga jauh, Bakalan Bali juga jauh, maka ada beberapa pos yang harus kita persiapkan. Maka ini kita memberikan pekerjaan masing-masing pimpinan di tingkatan masing-masing supaya bisa bekerja, tapi koordinasi tetap ada. Maka ini kita dalam mengevaluasi kinerja ini selalu mengadakan yaitu rapat tapi lewatnya karena jarak jauh, yaitu ya itu karena apa? Karena jauh. Rapat cuma 1 jam menghabiskan waktu 2 hari. Seperti saya di sini 2 hari, nanti pulang sampai malam, karena juga jauh. Nah, hal ini mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh anak-anak Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini menjadikan bekal maupun menjadi amal jariah di kemudian hari dan menjadi apresiasi semua pihak. Maka ini juga dalam pertemuan ini saya mohon maaf ketua tidak bisa hadir, kondisi kurang sehat, kelelahan saja, bukan sakit, tapi kurang sehat. Ya, mohon maaf ya Bu, Bapak muka di SPD. Jadi saat ini kelelahan sebetulnya sudah sampai Palembang, tapi karena kondisi harus istirahat, perintah dokter ya harus dipenuhi perintah itu. Nah, maka ini mudah-mudahan semua pihak, semua gerakan cepat, termasuk dari Pak Tri Ariansa ini
memang juga sekretaris PDM juga memang ketua pimpinan cabang Muhammadiyah. Semua tidak ada bedanya, semua kerja bersama-sama. Oke, baik. Ini luar biasa ya, tanggapan kepedulian ikatan dari bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah. Nah, di sini Anda akan lanjut ke Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di sini IPM ini jalur Banyuasin itu bagian umum. Kalau di Banyuasin kita dibagi menjadi dua, ada daratan dan kelaikan. Kebetulan kami di Marasugihan ini di daerah kelaikan. Oh, berarti lewat ini kapal ya kan gitu. Tidak, kalau untuk sekarang ini bisa juga ada dua akses melalui kapal dan juga bisa melalui darat. Nah, ini untuk IPM ini adik-adik bisa bergabung di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini sejak kapan ya? Oke. Kalau boleh tahu. Kalau untuk usianya sendiri, untuk awal SMP itu atau MTS sudah bisa gabungan. Kalau sekarang batas akhir di IPM itu di usia 25 tahun. Jadi ketika kita masih berusia 25 tahun, sekarang masih bisa bergabung di IPM. Jadi maksimal umurnya tuh 24 tahun gitu ya. Nah, di sini memasuki latar aksi kemanusiaan. Apa sih yang melatar belakangi anak-anak IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jalur Banyuasin itu untuk menggalang dana untuk korban banjir? Baik. Sebelumnya ketika kita melihat bencana yang ada di Indonesia, terutama kemarin ada bencana banjir di bagian Sumatera, Aceh, terus Sumatera Utara dan juga Sumbar, itu lagi-lagi mengasah meningkatkan kepedulian kita sebagai IPM, sebagai kelompok palsu dan penyebar amanah tadi untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Hal ini juga pernah kita lakukan sering, bisa dibilang sudah kegiatan hampir berkontinu. Saya ingat sekali ketika pertama kali IPM ini, terutama di daerah Marasugihan, melakukan penggalangan dana itu di tahun 2018 pada saat bencana alam gempa bumi dan tsunami di Sulawesi. Nah, itu kami melakukan penggalangan dana di Kecamatan Marasugihan dan alhamdulillah sampai sekarang ini kita juga masih bisa berlanjut untuk melakukan penggalangan dana. Mungkin itu yang melatarkan. Nah, ngomong-ngomong mengenai IPM nggak, Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini berdiri sejak kapan? Oke. Untuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah sendiri itu berdiri sekitar tahun 90-an. Oh, 1990. Jadi udah hampir berapa tahun gitu Pak? Dihitung sampai 2025. Oke, baik. Nah, di sini boleh untuk Mbak, aku mau apa nih? Apa sih yang melatar belakangi anak-anak IPM Jalur Banyuasin untuk menggalang dana menurut pendapat KPR sendiri? Yang latar belakang yang termotivasi. Kami termotivasi dari kakak-kakak IPM sebelumnya ya. Kan dari tahun ke tahun itu kami terlaksana kalau ada bencana. Yang kami termotivasi dari kakak-kakak kakak-kakak IPM yang lainnya satu lebih senior itu kan selalu terlaksana kegiatannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengapa memilih membantu saudara-saudara kita di tingkat provinsi tersebut? Baik, sebelum menjawab pertanyaan itu mungkin saya alas tadi ada informasi yang salah untuk tahun berdirinya IPN. IPN itu berdiri di tahun 1991. Nah, untuk pertanyaan yang tadi barusan mungkin bisa dijawab karena untuk saat ini 3 provinsi tersebut itu mengalami darurat karena ketika kita lihat berita di televisi, media sosial, di TikTok dan lain sebagainya, itu sangat pedih penderitaan orang-orang yang ada di Sumatera Utara, Aceh, baik itu Sumatera Barat. Jadi lagi-lagi melihat penderitaan, melihat korban-korban jiwa yang ada di sana itu mengasah kepedulian kita. Oke, baik. Dalam proses penggalangan dana dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini, bagaimana untuk cara anak
Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini untuk mengumpulkan dana bantuan ini, Pak? Kalau untuk caranya sendiri sih banyak tadi. Mungkin dari dahulu sampai sekarang ini kita ada metode door to door, yaitu kita mencari bantuan dari rumah ke rumah, dari titik itu. Kita mengetuk hati masyarakat yang ada di mana sekian khususnya untuk melakukan penggalangan dana. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita dipercaya. Ada juga kita mencari bantuan itu di pasar-pasar. Nah, jadi kita pilih di sana juga membawa ya kotak seperti ala-ala anak IPM mencari bantuan seperti itu. Dan itu sambil berbagi rezeki ya kepada orang tersebut. Nah, selama mengumpulkan dana bantuan ini, apa sih, Pak tantangan selama prosesnya penggalangan dana ini dan gimana cara Pak sendiri untuk mengatasi permasalahan itu? Oke. Kalau untuk tantangannya sendiri sih banyak macam-macam. Mungkin ada yang tidak menerima kegiatan kami, ada juga penolakan dari masyarakat. Tetapi kami tetap laksanakan karena ini juga kan dalam hal kebaikan. Jadi, nah, untuk sekarang ini kondisi jalan di jalur terutama di Muara Sugeng itu sangat parah. Sangat parah sekali. Apalagi ketika kita di bulan-bulan ini diguyur hujan terus-menerus. Jadi kerusakan jalan macet juga? Tidak alamannya karena di sana bisa dibilang agak daerah pelosok. Jadi jalannya itu masih tanah. Nah, karena jalannya tanah itu tadi mengurangi akses kita untuk menuju desa-desa ketika kita melakukan penggalangan dana. Karena motor saja ketika jalan seperti ini agak susah untuk berjalan. Nah, di ngomong-ngomong itu tantangannya, terus gimana cara Pak buat mengatasinya gitu? Oke, untuk masalah yang pertama tadi mungkin penolakan dari beberapa masyarakat yang menganggap kegiatan ini apa mungkin mereka nanti kan menganggap nanti nggak bakal tersalurkan. Takut ada problem kan? Iya, benar. Caranya ya kami selaku IPM dibantu juga oleh ayahanda kami dari PCM dan PGR itu melakukan dokumentasi di setiap kegiatannya. Jadi ketika ada dokumentasi nanti kita juga share ke media sosial sebagai bukti kepada masyarakat itu. Jadi masyarakat nantinya akan percaya pada kita. Ini dilaksanakan dengan baik seperti itu. Iya. Terus ada juga sebelum kita melakukan penggalangan dana juga ada surat yang diberikan kepada Kades sebagai bentuk kerjasama. Jadi kegiatan kita itu memang resmi, tidak hanya langsung grup datang ke rumah warga tanpa membawa surat. Pasti ada persetujuan gitu ya sebelum memulai. Apa ada lagi Pak untuk itu? Mungkin Boleh ditambah untuk Pak Tri Aryansyah? Iya, jadi saya menyampaikan antara kepercayaan tadi, memang pada awal-awal penolakan dalam arti mereka kurang yakin saja bukan menolak secara langsung. Tapi pada dasarnya masyarakat itu mereka terbuka dan ingin membantu. Hanya memang jalannya lewat mana itu yang mereka belum ketemu. Nah, dengan adanya IPM tadi mengetuk rumah yang bersilaturahim dan dan sebagainya itu menjadikan mereka ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menyalurkan bantuan yang mungkin. Karena mereka itu tidak langsung bantuan itu sekian juta, itu enggak. Tapi ternyata dengan konvergen. Nah, tapi masyarakat yang percaya, karena bantu sekarang mesti banyak. Ada yang tinggalan itu 1.500 1 juta. Tapi sesuai dengan kemampuan masyarakat, karena juga ada yang semua punya 10.000 apa. Nah, itu dapatnya yang tidak percaya, tapi itu menggunakan oleh Ananda KPDPR. Di antara mendokumentasi tentang ini, nanti kita sampaikan mesinnya. Kemudian yang kerjasama atau semacam surat izin gitu Pak, itu sampaikan kepada kades-kades yang menjadi sasaran, dan ketika kades memberikan lampu hijau silahkan mereka bergerak. Tapi kalau mungkin Pak kades ada pertimbangan tertentu mungkin kita dan kita juga kerjasama dengan kecamatan yang minimal ada komunikasi kita Pak camatnya dengan aparatur yang kecamatan kita komunikasi intinya memberitahukan akan ada dengan ini. Nah, kemudian yang kedua menanggapi kesalahan seperti yang kondisi jalan ekstrim luar biasa Pak Ketua
Kebetulan anak tua ini para sekian pernah kita ada semua rasugian, kita asik. Perjalanannya luar biasa, jatuh bangun mereka dengan jalan yang rusak, jalan lama, motor yang terbenam gitu ya, dan hujan itu menjadi salah satu tantangan tersendiri. Tapi karena semuanya semangat dan itu bisa teratasi. Lelahnya mereka tuh menjadi bahagia, bergembira seperti pesan Pak Ketua dan organisasi itu bergembira dan mereka bergembira. Alhamdulillah. Oke, baik. Wah, jadi ini luar biasa ya tantangannya dan cara mengatasinya itu luar biasa keren ya, Pak ya. Nah, di sini bagaimana proses untuk masyarakat mendukung IPM ini dalam penyaluran dana? Dan siapa aja sih Pak yang terlibat dalam IPM ini? Yang pertama jelas menindaklanjuti instruksi dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan daerah tentang bencana kemanusiaan itu kita melibatkan unsur organisasi dan helpom yang ada di Malaysia. Baik Muhammadiyah, Aisyah, dan cabang, Banting, dan termasuk amal usaha yang ada di SMP, SMA, TK, PKB, dan sekolah-sekolah yang memang akan mereka bersedia itu sudah bergabung dengan sekolah negeri di dapat TK swasta yang lain gitu. Dan untuk bergerak mereka ini hanya mewakili ya, mereka ini ada dari SMP dan dari SMK, dari mahasiswa, mereka mewakili dari teman-temannya yang ada di sana. Jadi seluruh siswa sebagian besar tempatnya siswa itu mereka mengadakan. Jadi mungkin ada ya kira-kira SMP SMK itu bergerak 100 sampai 190 gitu. Kita bagi per desa sasaran kan itu kan ya. Desa sasaran tapi desa ini sekian anak sekian. Jadi alhamdulillah untuk yang terakhir kemarin untuk aksinya geraknya itu 2 hari selesai ya. 2 hari ya. Saya agak lama persiapan kita akan komunikasi dengan desa. Kemudian juga pemerintah desa itu karena ini sudah kesekian kalinya relatif lebih percaya dan tidak asing lagi untuk IPM di sana bergerak untuk menggalangkan dana peduli manusia. Lagi ada yang dokumentasi itu ya Pak ya? Iya, sangat membantu dan saya. Pak. Ngomong-ngomong mengenai ada siswa, ada SMP sama SMA juga, itu apakah ada seleksi Pak? Atau semua yang mendaftar IPM itu udah langsung masuk sebagai anggota IPM gitu? Kalau secara otomatis sesuai dengan ketentuannya setiap siswa menjadi siswa di sekolah Muhammadiyah ya, itu otomatis menjadi anggota IPM ya. Tapi untuk mengikuti kegiatan ini, maksudnya kita ada seleksi kan, karena antusiasme mereka itu tinggi, mereka itu tinggi dan rata-rata pengen ikut mereka. Jadi seleksinya tidak terlalu susah, tapi kita berikan arahan untuk menjaga adab, etika, dan ya sikap santrinya dan sebagainya kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Pak, jadi di sini ada yang untuk sebagai pelajar, apa sih arti berbagi dan peduli terhadap sesama bagi kalian, kita sebagai mahasiswa? Oke, baik. Mungkin untuk sebagai pelajar dalam kepedulian ini yang sangat berarti karena di momen-momen seperti inilah kita mampu mengasah nilai kemanusiaan kita. Jadi di suatu saat nanti ketika kita mengalami hal yang sama, kita sedang tidak kaget lagi dengan momen seperti ini. Jadi kita di masa-masa IPM, di masa-masa pelajar ini harus lebih banyak mencari pengalaman, mengasah tingkat kepedulian sehingga kita itu cepat atau respon ketika nanti ada bencana alam lainnya, mungkin ada korban-korban jiwa yang membutuhkan kita, jadi tidak hanya saling tunggu seperti itu. Baik. Nah, ini untuk kalau sebagai pelajar apa nih? Arti berbagi dan juga peduli terhadap sesama bagi kalian. Boleh? Oke, di kasarnya akan lagi. Berbagi ini ya sangat berarti bagi kawan-kawan karena melihat kondisi yang mungkin di daerah yang terdampak bencana tersebut juga masih banyak anak-anak yang seharusnya seusia kami yang sekolah tapi karena kejadian
bencana tersebut sekolah itu jadi terhalang ya kan. Jadi ya menurut aku setidaknya sedikit banyaknya kami senang dan kami bangga bisa membantu untuk menanggulangi itu. Membantu Oke, korban ya. yang terdampak gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini Amel juga pengen tahu nih, apa sih arti membaiki dan peduli terhadap sesama bagi bapak-bapak sekalian sebagai pemimpin Muhammadiyah? Ya sekarang kan berbagi itu tak harus kita orang itu harus mengenal bagaimana kalau kita merasa kesusahan harus kita Misalnya untuk Pak Lasono untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. iya ya jadi kita harapan kita menjadi orang itu kepentingan itu bukan hanya dan sampai akhir. Bagaimana kalau kita tidak memedulikan bersama orang yang terdampak? Kalau kita juga kena musibah kena dampaknya, pasti kita juga selain meminta berdoa pada Allah, pasti ada lantaran yang akan memberi. Hal inilah yang ditanamkan. Semoga generasi muda lewat ikatan pelajar Muhammadiyah sedemikian rupa sejak SD yang SD Muhammadiyah sampai maupun TK kita tanamkan adalah akhlak budi pekerti. Itulah yang harus kita mempunyai kekuatan. Jadi bagaimana dari diri kita ini tertanam sedemikian rupa sampai nantinya anak-anak ini kalau sudah dewasa akan mempunyai adab. Adab itulah yang diutamakan. Kalau orang pandai pintar tanpa beradab itu ya sudah tidak ada artinya. Inilah yang menjadi harapan para pimpinan Muhammadiyah dari tingkatan itu yang harus menjadi harapan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Lasono. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pertanyaan pada Lazismo kepada Pak Heru Ginanjar Prayogo sebagai Ketua Lazismo Sumsel ya Pak. Nah, jadi di sini membahas mengenai bantuan dana, tentunya ini pada Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, tentunya ini melalui sumbangan dana. Nah, ini gimana nih menurut Lazismo sumbangan mengenai aksi kepedulian IPM ini? Yang pertama kami ingin mengapresiasi yang setinggi-tingginya pada aktivitas dari IPN yang telah peka diasah jiwa kepedulian sosialnya terhadap bencana yang terjadi. Dan yang kedua kami memberikan apresiasi kepada seluruh warga Muhammadiyah, seluruh warga Muhammadiyah juga simpatisan Muhammadiyah yang telah percaya untuk menitipkan sumbangannya kepada Lazismo. Sampai dengan hari ini donasi yang terhimpun atau terkumpul di Lazismo Sumatera Selatan sekira Rp522.021.000 dan masih akan terus bertambah. Dan semoga masyarakat akan selalu percaya kepada Lazismo karena sebagaimana dengan Lazismo sebagai lembaga amin zakat, infak, dan sedekah yang terpercaya dan transparan dalam pengelolaan serta profesional. Pada Pak Heri Prayogo atas pernyataan yang telah dijawab mengenai sumbangan mengenai aksi IPM tersebut. Dari sini lanjut ke Pak Ridwan Hadrin. Di sini Pak, jadi kita di sini kedatangan Pak Ridwan Hadrin selaku Ketua PWN Sumatera Selatan. Di sini menanyakan tanggapan Bapak terhadap kepedulian ikatan pelajar Muhammadiyah terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Boleh Pak izin. Terima kasih. Yang pertama, agama kita mengajarkan Islam itu satu, umat dan wahidah, bagaikan bangunan. Jadi kalau ada bangunan rusak, berarti yang lain merasakan kerusakan itu. Yang kedua, ini gerakan umat Islam Indonesia, bahkan mungkin dunia. Tetapi salah satu yang mempeloporinya adalah Muhammadiyah. Ada dijelaskan oleh Ketua PDM tadi. Sampai instruksi PP, kemudian PWN. Yang ketiga, saya masih ingat Pak Lasono, Pak Tri, daerah perairan itu pada tahun 90-an, menjelang reformasi itu daerah yang paling miskin Pak. Ya. Ya. Sampai-sampai kami pemuda Muhammadiyah yang waktu itu ketuanya Pak Ahmad Damiri Syamsuddin
membawa semua yang diperlukan termasuk genset. Kami nginep 1 pekan. Nah, sekarang yang dulu daerahnya miskin ini sudah berapa kali membuktikan kesyukurannya. Artinya sudah semakin sejahtera, bersyukur kepada Allah karena memang in syakartum lazidanakum wa in kafartum inna adzabul syadid. Jadi dengan kesyukurannya ini yang sudah dibuktikan oleh umat Islam di Banyuasin, itu insya Allah umat Islam, warga Muhammadiyah di Banyuasin akan semakin bertambah nikmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya katakan ini gerakan umat Islam, tapi yang mempeloporinya adalah Muhammadiyah, tapi yang lebih terdepan lagi adalah anak-anak kami Ikatan Belajar Muhammadiyah. Ananda sudah membuktikan bahwa Ortom itu, IPM itu adalah pelopor, pelangsung, dan penyempurna kegiatan Muhammadiyah. Jadi banyak hal yang Muhammadiyah tidak mampu, tapi anak-anak IPM yang melaksanakan itu. Kami sangat menghargai, maka ini perlu dipublikasikan luas sebagai contoh, sebagai uswatun hasanah. Ananda ini adalah relawan-relawan. Okay? Tidak ada gaji, bahkan capek, dengan medan yang berat. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Triansa, sekretaris daerah. Apa arti relawan ini? Rela itu kalau dalam bahasa agamanya ridho. Ridho itu tidak menjadi halangan, capek, tantangan. Pokoknya hatinya senang. Nah, insya Allah inilah yang dikatakan dalam surat Al-Fajr. Ada yang apa? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Anda ini kan orang tenang semua, sehingga bekerja bisa dengan fokus, senang, gembira. Kalau tidak tenang, tidak bisa menghasilkan uang seperti ini. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, misalnya Pak, irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah. Allah yang menyeru nanti, kembalilah kepada Allah itu. Kamu ridho, Allah pun ridho. Fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Maka jadilah, menggabunglah pada hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi itu makna bahwa kalau kita bersyukur, nikmat Allah akan bertambah-tambah, tapi kalau kita kufur, azab Allah akan sangat pedih. Jadi nikmat Allah itu membuat kita ridho, dan tidak banyak insya Allah yang nanti di padang mahsyar yang dipanggil oleh Tuhan itu. Ya, wahai jiwa-jiwa yang tenang itu. Nah, kelihatan dari dunia aja sudah tenang, sudah kinerjanya bagus, produktivitas meningkat, itu karena tenang. Soalnya mati juga tenang, di hadapan Allah juga tenang. Terima kasih Ananda, dan terima kasih Pak Triansa, Pak Lasono, atas semua yang kita lakukan ini. Pada hakikatnya adalah bukan untuk siapa-siapa, tapi adalah untuk diri kita sendiri. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Ridwan Hadrin atas tanggapannya mengenai kepedulian IPM ini atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, di sini adalah terakhir pertanyaan, yaitu apa harapan saudara-saudara kita yang terdampak banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar, dan juga harapan yang ingin disampaikan kepada para pelajar lain agar mau peduli bersama. Mungkin untuk harapan sendiri bagi para yang terkena musibah di Aceh, Sumut, dan Sumbar, itu harapan saya dengan adanya berbagai macam bantuan, tidak hanya dari IPM, Muhammadiyah, Al-Ismu, dan lain-lain, itu akan mempercepat perbaikan di sana. Mungkin pemulihannya akan lebih cepat. Dan harapan saya untuk seluruh siswa-siswi maupun pelajar yang ada di sana bisa lanjut lagi bersekolah dengan nyaman karena adanya berbagai bantuan yang ada. Nah, untuk harapan saya di pelajar Indonesia pada umumnya, terutama di IPM sendiri, jangan menyerah ketika ada bencana alam. Kita itu benar yang dikatakan Bapak PWN tadi, IPM sebagai pelopor palsu dan penyebab keamanan. Jadi ketika kita mendapatkan amanah dari ayahanda kita, dan kita harus lakukan, harus kita pelopori. Oke, baik. Di sini sudah terjawab semua segala pertanyaan dan juga rasa penasaran penonton, karena di podcast Fakultas Hukum UMP ini akan diupload baik itu di Instagram, YouTube, Facebook, dan juga TikTok pun akan diupload. Jadi di sini bukan masyarakat Muhammadiyah saja yang menonton, pasti di luar masyarakat Muhammadiyah FYP ya Pak ya bahasanya. Oke. Nah, di sini sebelum kita menutup, Ana mengucapkan terima kasih sebagai program dari podcast Fakultas Hukum UMP atas kehadiran dan juga kerjasamanya, baik itu kepada Pak Ridwan Hadrin selaku Kepala PWM, Pak Abdullah Usman sebagai dekan Fakultas Hukum ya, dan juga ada Pak Lasono Listio dan juga ada Pak Tri Aryansyah beserta teman-teman IPM lainnya. Untuk itu sebelum penutup kita jangan lupa salam anak hukum dulu. Jika nggak ada podcast Fakultas Hukum, salam anak hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.